Hai guys, kembali lagi di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film Korea yang dibintangi oleh aktor keren Song Joong Ki. Ya, seandainya saya boleh nongol, masih 11-12 lah antara saya sama Song Joong Ki. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, siapin kopi, siapin camilan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Movie Kita. Film ini berlatar di tahun 2092, di mana bumi sedang dalam keadaan kacau dan rusak. Seorang pemuda sedang menjual beras karena kehabisan uang. Dia adalah Taeho. Dia sedang mencari putrinya yang hilang. Di luar angkasa ada sebuah pemukiman buatan perusahaan UTS. Pemukiman itu dibuat karena bumi sudah tidak bisa lagi dihuni dengan layak. Pemimpin dan pendiri perusahaan itu adalah seorang ilmuwan yang bernama James Sullivan. Di angkasa banyak sampah dari satelit kadaluarsa dan pesawat terbengkalai yang menjadi jutaan puing besi tua dan berterbangan di luar angkasa. Dan para pembersih sampah luar angkasa itu mengambil puing-puing besi untuk dijual demi sesuap nasi. Namun tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain bertaruh nyawa, mereka juga harus bersaing dengan kelompok pembersih sampah lainnya. Taeho adalah seorang pilot dari pesawat pembersih puing luar angkasa bernama Victory. Pesawat yang cukup ditakuti dengan kecanggihan teknologinya. Dibantu oleh seorang robot humanoid bernama Boobs, Park di bagian mesin, Kapten Jang dan Taeho di pilot membuat tim Victory sangat ditakuti oleh para pesaingnya. Taeho sedang menjual puing-puing besi ke pabrik pengolahan limbah yang dipimpin oleh Karum. Ternyata selama ini, Taeho bekerja demi mendapatkan uang untuk mencari tahu keberadaan putrinya yang hilang. Putrinya bernama Suni. Di TV diberitakan, UTS sedang mencari Dorothy, android berbentuk anak kecil yang dikabarkan dicuri oleh kelompok rubah hitam. Menurut UTS, Dorothy adalah senjata pemusnah massal meskipun bentuknya seperti anak kecil. Taeho, Kapten Jang, Park, dan Boobs sedang taruhan bermain kartu. Lalu Boobs berkata bahwa Porky telah kabur. Porky adalah orang yang mengelola semua uang mereka, dan suasana pun menjadi kacau. Saat sedang memperbaiki pesawat, Taeho melihat ada kerusakan di bagian sistem kontrol pesawat. Lalu mereka menemukan seorang anak kecil di kantong udara kursi belakang. Akhirnya mereka mengetahui kalau anak kecil itu adalah Dorothy, robot android yang sangat berbahaya dengan wujud anak kecil. Mereka pun ketakutan karena ada senjata pemusnah massal di pesawat mereka. Taeho lalu menemukan sebuah ponsel di tas Dorothy. Dan dia melihat ada panggilan berkali-kali dari seseorang yang bernama Kang Yenu, bukan Kang Dadang atau Kang Mamat. Lalu dia segera mengajak teman-temannya untuk rapat. Dorothy sedang melihat sebuah tanaman yang mati. Lalu tiba-tiba tanaman itu hidup seperti mendapat keajaiban darinya. Ternyata Taeho dan kawan-kawan berencana akan menjual Dorothy ke rubah hitam untuk mendapatkan banyak uang. Belum juga mendapatkan banyak uang, mereka sudah ribut soal pembagian jatah. 선장이 3 없고. 오케이. 5.5 나 왜 4에서 3.5 됐냐? Lalu Taeho menghubungi Dr. Kang untuk bernegosiasi soal Dorothy. Tanpa menunggu lama, Dr. Kang langsung setuju membayar mereka lebih besar dari permintaan mereka. Namun ternyata, James Sullivan telah melacak pembicaraan mereka. Bring me Dorothy. Park sedang menjaga Dorothy, dan akhirnya mereka pun menjadi lebih akrab. Taeho dan kawan-kawan bersiap-siap untuk bertemu Dr. Kang. Namun tiba-tiba ada polisi datang ke tempat mereka, dan mereka pun langsung auto panik. Polisi itu masuk memeriksa keadaan, dan Park terkejut saat melihat tanamannya yang sebelumnya mati, tiba-tiba sekarang menjadi hidup. Ternyata polisi itu datang karena sebelumnya Park telah menghubungi polisi waktu pertama kali mereka menemukan Dorothy. Kapten Jang memiliki ide cemerlang untuk mengusir polisi itu pergi. Dia menjebak polisi itu seolah-olah telah menerima suap dan sudah mereka rekam. Dan akhirnya polisi itu pun pergi karena khawatir dan takut dipecat. Mereka akhirnya sampai di tempat yang telah ditentukan, di sebuah klub malam. Tapi sepertinya Park yang sebelumnya adalah seorang mafia justru kasihan kepada anak kecil itu. Mereka akhirnya bertemu dengan Dr. Kang. Taeho seketika berakting menjadi seorang mafia yang garang. Mereka tidak tahu kalau penjaga luar angkasa UTS sudah mengawasi mereka.
Saat mereka sedang melakukan negosiasi, tiba-tiba Dorothy hilang. Suasana klub yang sebelumnya ramai tiba-tiba hening saat para pengunjung mengetahui ada seorang anak kecil yang wajahnya sudah tidak asing bagi mereka. Dr. Kang memanggil Dorothy dengan sebuah nama, Codename. Para pengunjung klub lalu panik, dan para penjaga luar angkasa menembaki mereka dengan membabi buta. Saat Park dan Taeho ditembak, tiba-tiba Dorothy menghentikan dan menghancurkan peluru yang menuju ke arah mereka, dan Kapten Jang melihatnya. Penjaga luar angkasa UTS yang dipimpin oleh Camilla terus menembaki mereka, tapi Taeho dan yang lain berhasil melarikan diri. Nama asli Dorothy ternyata adalah Codename. Singkat cerita, Park, Kapten Jang, dan Boobs menjadi lebih dekat dan sayang kepada Codename, kecuali Taeho. Sementara perusahaan UTS yang dipimpin oleh James berobsesi pindah ke planet Mars dan membuat kehidupan baru di sana. Pierre adalah seorang pilot pesawat pembersih luar angkasa dari Perancis, dan dia sangat tergila-gila dengan Kapten Jang. Taeho masih saja bersikap dingin kepada Codename, tapi semua berubah saat Codename menunjukkan tomat dari tanaman Park yang hidup, dan mereka berdua lalu menjualnya. Dan Boobs juga menjadi tukang rias dadakan. Dia lalu menceritakan kepada Codename tentang Taeho. Taeho dulunya adalah seorang penjaga luar angkasa UTS. Dia sedang mendapat tugas untuk membunuh para penumpang gelap yang ikut menyusup menuju orbit. Lalu dia melihat seorang bayi di antara penumpang gelap itu. Dan menurut peraturan, seharusnya dia membuang bayi itu ke bumi. Namun Taeho justru merawatnya seperti anaknya sendiri. Dan bayi itu diberi nama Sunny. Ternyata Sunny tidak bisa mendengar disebabkan suara keras yang merusak syaraf pendengarannya. Dan Taeho pun merasa bersalah. Dan sejak saat itu, Taeho jadi tidak bisa menyakiti siapapun. Dia pun akhirnya dipecat dari satuan. Hidup Taeho menjadi sengsara dalam sekejap. Suatu malam dia sedang di pasar bersama Sunny. Dan tiba-tiba terjadi tabrakan luar angkasa. Taeho kebingungan mencari Sunny, dan Sunny hilang sejak saat itu. Dr. Kang menelpon mengajak mereka bertemu kembali, namun terjadi perdebatan antara Park dan Taeho. Park tidak ingin Codename diserahkan kepada kelompok rubah hitam, tapi Taeho ingin mendapat banyak uang dan menyerahkan Codename. Dia akan menggunakan uang itu untuk mencari Sunny. Codename tiba-tiba hilang, diculik oleh seseorang. Park lalu mengejar si penculik, dan Taeho berhasil menghajar penculik itu. Ternyata penculik itu ada banyak dan Park menghajar mereka semua. Dan penculik itu adalah Karum. Taeho dan yang lain sedang bersama kelompok rubah hitam. Tiba-tiba Codename ingin buang air. Lalu Kapten Jang berkata kalau Codename adalah manusia karena tidak ada robot yang buang air. Ternyata selama ini Kapten Jang telah mempelajari data-data Codename. Dia adalah putri Dr. Kang yang sedang mengembangkan robot nano untuk terraformasi Mars. Karum kemudian menjelaskan kalau rubah hitam adalah organisasi lingkungan, bukan organisasi teroris. Dia bercerita kalau Codename lahir dengan penyakit bawaan yang langka, penyakit yang tidak ada obatnya. Dan untuk menyelamatkan putrinya, Dr. Kang menyuntikkan robot nano ke tubuh Codename. Lalu keajaiban terjadi. Codename sembuh dan bisa berjalan. Dan setelah itu ada keajaiban lagi di mana dia bisa membuat bunga yang telah mati menjadi mekar. Dan Codename menjadi satu-satunya harapan yang bisa menghidupkan bumi kembali. Namun James membawanya ke Mars untuk program penghijauan planet Mars. Setelah itu James menghilangkan jejak dengan melenyapkan semua ilmuwan yang terlibat. Namun untuk menyelenyapkan Codename tidaklah mudah karena dia dilindungi oleh robot nano. Dan robot nano hanya bisa mati di suhu 200 juta derajat Celcius. Maka dari itu, James membuat bom hidrogen di bawah pabrik untuk melenyapkan Codename dan sekaligus melenyapkan lebih dari 3 miliar orang di bumi. Tiba-tiba para penjaga luar angkasa datang. Mereka mencari Codename. Taeho membawa Codename agar tidak sampai tertangkap para penjaga. Lalu Kapten Jang mengemudikan Victory untuk menyelamatkan Taeho dan Codename. Aksi tembak-tembakan yang seru pun terjadi. Camilla mengejar Taeho, dan dia menarik Codename sampai jatuh. Tapi Park langsung menyambarnya, dan mereka akhirnya berhasil kabur. Taeho mengambil alih kemudi pesawat. Mereka sedang dikejar oleh banyak rudal.
Sebuah ledakan menyebabkan Victory oleng dan masuk ke area puing luar angkasa. Dengan keadaan pesawat yang mengalami banyak kerusakan, mereka berusaha melewati bahaya di area itu. Kapten Zhang mengamankan Codename dan menyuruhnya untuk menutup mata dan menghitung 1 sampai 100. Dan hal yang lebih mengerikan akhirnya terjadi. Robot Nano menggerogoti badan pesawat. Theo pun pasrah dan menyuruh rekan-rekannya untuk segera kembali. Saat hitungan ke 100, Codename membuka matanya dan keajaiban pun terjadi. Robot-robot Nano yang sebelumnya menggerogoti pesawat tiba-tiba malah memperbaiki pesawat itu lalu pergi. Codename lalu pingsan setelah mengeluarkan energi yang cukup besar. Codename lalu sadar dan mereka semua akhirnya selamat. UTS menyiarkan bahwa Theo dan yang lain adalah anggota teroris rubah hitam yang telah melakukan penembakan di klub malam dan pabrik. Kapten Zhang ternyata pernah mengikuti program UTS Genius dan ahli dalam membuat senjata. Tapi dia membelot dan melawan UTS. Bahkan sempat akan membunuh James Sullivan. Park adalah seorang mafia pengedar narkoba besar. Dia akan langsung dihukum mati jika kembali ke bumi. Dan Theo adalah komandan penjaga luar angkasa pertama. Dan akhirnya Codename bertemu dengan ayahnya. Dia bercerita kepada ayahnya kalau selama ini Kapten Zhang, Park, Bubs, dan Theo sangat baik kepadanya. Kapten Zhang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata seluruh tempat itu telah dipasangi oleh ranjau EMP, yaitu ranjau yang bisa melumpuhkan seluruh sistem, termasuk Bubs. Para penjaga luar angkasa lalu masuk dan menembaki mereka. Mereka membawa Codename dan semua anggota kelompok rubah hitam dibunuh, termasuk Dr. Kang. Sementara Theo, Park, dan Kapten Zhang ditangkap. Kapten Zhang lalu seperti menggigit sesuatu di dalam mulutnya. Dan dia bertemu kembali dengan James Sullivan. James mengambil sesuatu dari mulut Kapten Zhang. Ternyata yang dia gigit tadi adalah bom kimia mikro yang telah dipasang di giginya. James memberi Theo uang sebesar 4 juta dolar. Dan Theo seperti tidak berdaya melihat tumpukan uang yang banyak di depannya. James Sullivan mengumumkan kepada warganya kalau rumah baru mereka sudah siap, yaitu planet Mars. Theo sedang sibuk mengambil uang, namun tidak dengan yang lain. Mereka merasa tidak selayaknya mendapat uang dari hasil menjual Codename. Park lalu berencana akan menyelamatkan Codename, begitu juga Kapten Zhang dan Bubs. Dan mereka menyuruh Theo untuk pergi untuk mencari Sunny. Sementara di pabrik, bom hidrogen sudah diaktifkan. Theo sedang di kantor pencarian orang hilang dan membayar biaya untuk mencari Sunny. Dia pun teringat saat Sunny hilang. Ternyata beberapa saat sebelum bencana itu, Sunny ingin menunjukkan tulisannya kepada Theo. Namun Theo menyuruhnya main di luar karena dia sedang stres. Dan itulah sebabnya saat bencana terjadi, Sunny tidak ada di sampingnya. Saat Theo membaca tulisan Sunny, dia pun termenung. Akhirnya Theo kembali ke pesawat bergabung dengan yang lain untuk menyelamatkan Codename. Mereka menyiapkan semuanya untuk misi mereka. Dan mereka lalu berangkat untuk menyelamatkan Codename. Mereka diserang dan ditembaki oleh para penjaga luar angkasa. Kapten Zhang dengan keahliannya menembaki pesawat UTS yang mengejar mereka. Terjadi pertempuran yang seru antara mereka dan pasukan UTS. Bubs dengan senjata harpun andalannya membantu Kapten Zhang. Aksi-aksinya menghancurkan pesawat UTS sangat keren dan luar biasa. Theo melakukan manuver yang gila dan berbahaya. Dia menukik tajam ke bawah. Dan saat akan sampai bawah, dia langsung memutar balik pesawatnya 180 derajat ke atas. Dan itu membuat rudal-rudal yang mengejar mereka hancur berantakan. Dan akhirnya mereka sampai di ruang anti-gravitasi. Tempat di mana Codename dan bom hidrogen yang sangat besar akan diledakkan. Mereka lalu berhasil menemukan Codename. 아이고 삼촌, 우리 아빠는요? 바빠서 일하러 가셨어. Namun Kapten Zhang berkata, jika bom meledak, gelombang Krypton radius 5.000 km akan dilepas dan akan menghancurkan seluruh robot nano. Itu artinya, meskipun Codename selamat, dia akan sakit lagi. Kapten Zhang tidak bisa menghentikan bom karena detonatornya ada di dalam.
Satu-satunya cara mereka harus membawa Codename pergi sejauh lebih dari 5.000 km agar bisa lolos dari gelombang Krypton. Camilla tiba-tiba datang dan menghajar mereka semuanya. Dan dengan jiwa mafianya, Park berduel 1 lawan 1 dengannya agar yang lain bisa segera berangkat. 손님들은 빠져. Dia tetap bertahan meskipun dihajar habis-habisan. Lalu dia membuka pintu darurat pesawat dan Camilla pun tersedot keluar. Sebanyak 98 drone penyerang datang saat mereka akan berangkat. Lalu mereka menghubungi Pierre untuk meminta bantuan. Dan ternyata panggilan itu terhubung ke semua pesawat pembersih ruang angkasa. Kapten Zhang berkata bahwa pabrik akan runtuh ke bumi. Dan dia menyuruh para pembersih ruang angkasa untuk lari atau bertempur. 아깝다면 당장 도망치고 아니라면 와서 싸워라. Taeho harus mencapai jarak 5.000 km lebih dalam waktu singkat dan melewati serangan dari drone-drone penyerang. Pierre pun akhirnya datang dengan membawa kekuatan cintanya kepada Kapten Zhang. Dan Taeho mengeluarkan seluruh kemampuannya mengemudikan Victory. Dia dulu adalah salah satu pilot terbaik UTS. Dan saat keluar, banyak pesawat pasukan pembersih ruang angkasa menyambutnya. Dan mereka semuanya siap untuk bertempur. Pertempuran seru antara para Space Sweeper dan drone penyerang pun terjadi. Mereka menggunakan keahlian mereka dalam menarik puing-puing luar angkasa untuk menghancurkan drone-drone itu. Dan ternyata perkataan James Sullivan tentang rencananya menghancurkan bumi tersebar di seluruh kota UTS. Jarak sudah mencapai 3.200 km. Dan ada satu pesawat yang kencang mengejar mereka. Pesawat itu ternyata dikemudikan oleh James Sullivan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kapten Zhang tertembak, tertimpa besi, dan jatuh. Lalu James dengan robot pesawatnya mencari Codename. Bobs menahannya dengan sekuat tenaga. Jarak sudah 4.100 km. Taeho membutuhkan tenaga pendorong agar pesawat bisa lebih kencang. Tapi apes, tombol pendorongnya rusak. Bobs juga kehilangan kakinya. Akhirnya Kapten Zhang yang masih selamat menggantikan Bobs berusaha memperbaiki tombol pendorong. Taeho pun langsung tancap gas saat tenaga pendorong sudah siap. Oksigen menipis. Pesawat rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Namun mereka sudah sampai di jarak lebih dari 5.000 km. Mereka pun lalu saling berpamitan karena sebentar lagi pesawat akan meledak. Ternyata yang mereka bawa di pesawat itu bukanlah Codename, tapi bom hidrogen. Dan Codename diserahkan kepada Pierre saat pesawat mereka berpapasan. 나만 빼고 어디 가요? 우리도 바빠. Mereka pun siap mati bersama demi menyelamatkan Codename. Dan bom hidrogen itu pun akhirnya meledak di luar radius 5.000 km. Para warga terkejut dan tercengang saat mengetahui bom meledak di luar angkasa dan bumi akhirnya selamat. Taeho, Park, Bobs, dan Kapten Zhang rela meledak bersama bom demi keselamatan Codename dan bumi. Tapi tiba-tiba ada setitik cahaya dari luar angkasa. Ternyata itu adalah robot nano Lagrangian yang tidak bisa dimusnahkan dan mereka melindungi Victory agar tidak hancur. Taeho dan yang lain akhirnya semuanya selamat meskipun Bobs cuma tersisa kepalanya aja. 잘 있어. 머리는. Ternyata saat bom meledak, Codename memerintahkan robot-robot nano itu untuk melindungi pesawat Taeho dan kawan-kawan. Akhirnya pihak UTS meminta maaf dan berjanji akan melakukan perbaikan dan penghijauan di bumi. Dan para Space Sweeper kembali ke tugas dan pekerjaan mereka. Porky berhasil ditangkap, dan Bobs juga sudah berubah bentuk. 오랜만이야 돼지 아빠. Codename berusaha membantu Taeho mencari Sunny dengan kemampuannya berkomunikasi dengan robot nano dan dia akan menjadi medium antara Taeho dan Sunny. Taeho akhirnya bertemu dengan Sunny. Taeho meminta maaf karena dia terlambat menyelamatkan putrinya. Mereka berempat akhirnya merawat Codename seperti putri mereka sendiri. Bumi pun kembali hijau. Dan tim Victory kembali ke pekerjaan mereka sebagai Space
Sweepers. Nah, itulah tadi guys, sebuah film yang sangat-sangat seru, sangat-sangat menegangkan, dan sekaligus sangat-sangat mengharukan untuk kalian tonton. Tetap stay tune di channel Movie kita untuk alur cerita film berikutnya.